Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam lanjutan kuliah geologi yang sudah kita laksanakan sejak mulai dari pembahasan tektonik, kemudian kita membahas mengenai mineralogi, batuan, dan seterusnya. Dan sampai sekarang, sampai saat ini, tibalah kita pada pembahasan yang bagian terakhir dari buku Geologi untuk Pertambangan Umum, di mana di dalam buku Geologi untuk Pertambangan Umum ini, pada bab ke-9, kita membahas secara khusus geologi pertambangan atau mining geology. Mining geology ini kita akan bahas ke depan dalam beberapa pertemuan, dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai dengan membahas mengenai manajemen eksplorasi. Jadi sebelum kita memasuki kepada topik eksplorasinya sendiri, maka kita mulai dulu dari bagaimana kita memanage kegiatan eksplorasi ini. Para peserta kuliah yang saya cintai, bahwa manajemen eksplorasi ini sebenarnya adalah satu mata kuliah tersendiri, di mana materi yang akan kita bahas cukup banyak, tetapi tujuan utama dari kuliah manajemen eksplorasi ini adalah memahami konsep-konsep eksplorasi, memahami strategi-strategi di dalam eksplorasi untuk meminimalisir risiko investasi, memahami tahapan-tahapan eksplorasi, memahami perencanaan eksplorasi, dan memahami bagaimana pengelolaan kegiatan eksplorasi yang efektif dan efisien. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengidentifikasi aspek-aspek non-teknis yang mungkin timbul dalam kegiatan eksplorasi. Dan tujuan yang ketiga adalah bagaimana kita memahami eksplorasi yang terencana dan taktis sebagai bagian dari awal dari pengambilan keputusan investasi di bidang pertambangan. Jadi kegiatan eksplorasi ini syarat dengan pengambilan keputusan yang sifatnya sangat strategis, karena ini nanti akan menyangkut kepada resiko investasi yang sangat besar. Nah, topik di dalam manajemen eksplorasi ini sangat banyak. Yang sudah kami buat ini ada 11 topik secara umum, ya, mulai dari pendahuluan konsep eksplorasi sampai kepada model-model geologi. Tetapi di dalam perkuliahan kita ke depan, kita akan hanya fokus kepada beberapa materi pada 5 topik utama, mulai dari pendahuluan konsep eksplorasi, kemudian manajemen eksplorasi, dan realisasi program eksplorasi, serta studi kelayakan. Jadi materi-materi yang lain bisa dipelajari nanti pada mata kuliah khusus mengenai eksplorasi sumber daya bumi. Nah, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana kalau kita berbicara eksplorasi, dalam hal ini mining geologi atau geologi pertambangan, maka tentu saja karakteristik dari mineral eksplorasi ini adalah bahwa kita mengeksplorasi sumber daya alam atau natural resource. Natural resource di sini secara umum terbagi menjadi 4, ada sumber daya dasar, dalam hal ini tanah dan air, kemudian ada sumber daya energi, diantaranya minyak, gas, batu bara, uranium, oil shale, geothermal. Sementara sumber energi seperti angin, matahari, kemudian pasang surut, ini tidak termasuk di dalam kategori sumber daya mineral. Kemudian logam, di dalamnya ada besi, aluminium, tembaga, emas, perak. Sebagian besar dari komoditi ini adalah komoditi yang bisa saling bersubstitusi. Kemudian ada mineral-mineral industri seperti pupuk, garam, pasir, gipsum, fluorid, dan macam-macam yang lainnya. Jadi banyak sekali. Jadi intinya adalah bahwa dalam kegiatan eksplorasi yang kita bahas, ini menyangkut sumber daya alam yang dibutuhkan sehari-hari oleh umat manusia. Ya. Kemudian ada beberapa karakteristik dari eksplorasi mineral dan pengembangan tambang, di mana ada beberapa faktor-faktor yang mengontrol industri mineral, misalnya perubahan kondisi ekonomi, dalam hal ini harga komoditi, ya tentu saja.
suatu sumber daya atau bahan galian pada suatu tempat itu sangat tergantung kepada kondisi ekonomi. Jadi jika harganya cukup memadai sehingga sumber daya jumlah cadangan yang dimiliki itu memiliki nilai ekonomis, maka itu menjadi layak untuk ditambang. Tetapi jika harganya kemudian turun dan jumlah cadangannya itu tidak cukup memadai untuk membiayai kos atau pertambangan, maka itu kemudian menjadi tidak ekonomis untuk ditambang. Kemudian tentu saja yang berikutnya adalah nilai tukar uang. Jadi nilai tukar uang ini bisa mempengaruhi kepada kondisi ekonomi tadi. Kemudian faktor-faktor pengontrol berikutnya adalah eksplorasi dan estimasi cadangan. Jadi akurasi kegiatan eksplorasi ini akan sangat menentukan industri mineral dalam hal ini terkait nanti dengan revenue atau keuntungan dan kerugian. Kemudian instabilitas politik ini jelas ya, karena bagaimanapun politik ini akan sangat berpengaruh kepada stabilitas dan kepastian hukum dari suatu kegiatan tambang. Kemudian perubahan teknologi ya, semakin lama semakin canggih sehingga suatu endapan yang tadinya mungkin tidak ekonomis tapi kemudian dengan teknologi penambangan yang lebih baru memungkinkan untuk kemudian ditambang sehingga memiliki nilai ekonomis. Yang berikutnya adalah kepemilikan, kemudian persoalan lingkungan, kemudian persoalan biaya development yang sangat besar, rehabilitasi, dan sifat sumber daya natural ini yang sifatnya non-renewable atau tidak terbarukan, dan kemudian supply and demand. Jadi ini semuanya adalah berbagai faktor yang mengontrol industri mineral dan saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Jadi kita sebagai seorang geologis ini harus peka terhadap semua poin-poin ini sehingga kita kemudian bisa memberikan keputusan, memberikan saran yang tepat kepada investor di dalam melanjutkan kegiatan investasi pada suatu kegiatan eksplorasi. Nah, kita lihat kemudian siklus suatu industri mineral ya. Jadi biasanya selalu dimulai dengan identifikasi area prospektif ya. Setelah kita mengidentifikasi area yang punya prospektif, jadi misalkan ada usulan proyek, usulan kegiatan eksplorasi tentang suatu bahan galian. Nah, di sini kemudian kita mengidentifikasi apakah proposal ini cukup layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Nah, tindak lanjutnya itu biasanya diawali dulu dengan geological study atau studi-studi geologi yang sifatnya regional. Nah, dari sini kemudian kita merencanakan dan memulai eksplorasi yang berdampak rendah. Jadi selalu kita mulai dari eksplorasi berdampak rendah. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas pada slide yang akan datang yang berikutnya. Jadi kemudian masih dilanjutkan dengan geological study. Kita mencoba merencanakan dan memulai eksplorasi lanjutan. Jadi jika eksplorasi yang berdampak rendah tadi itu memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan, kita lanjutkan dengan eksplorasi lanjutan. Misalnya kalau tadinya itu kita hanya melakukan pemetaan permukaan, kemudian sudah mulai dilanjutkan dengan pemboran pada beberapa titik dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian mulai masuk ke pre-feasibility study. Apa itu pre-feasibility study? Nanti akan dibahas pada bagian studi kelayakan. Nanti akan ada topiknya tersendiri. Nanti dari pre-feasibility study ini kemudian kita ada penemuan mineral dan menetapkan kelayakan dari sumber daya ini. Nanti dilanjutkan dengan feasibility study, kemudian kita dapatkan sumber daya yang layak, kemudian kita dapatkan izin dan pembiayaan proyek. Jadi feasibility study ini nanti akan berlanjut kepada kegiatan-kegiatan dengan pembiayaan yang lebih besar. Jika kemudian nanti dari feasibility study ini kita menganggap bahwa sumber daya ini layak untuk ditambang, nah maka kita kemudian mengupayakan izin dan pembiayaan proyeknya. Setelah semuanya ini selesai, maka mulailah masuk ke tahapan development. Jadi mulai
investasi untuk pembangunan infrastruktur tambang. Jadi setelah itu baru dimulai operasi penambangan dan akhirnya setelah itu dimulai siklus eksplorasi yang baru. Jadi kembali lagi ke awal, dimulai lagi dengan proposal-proposal, mempelajari regional dan sebagainya dalam bentuk desk study. Inilah semua siklus kegiatan penambangan, eksplorasi mineral sampai kemudian ke pertambangannya. Nah, pada saat identifikasi area prospektif, ini biasanya sekali lagi itu diawali dengan adanya usulan proyek, kemudian legal aspeknya, jadi pengajuan izin eksplorasi, dan di sini kita meninjau data-data geosaintifik yang ada, artinya data-data peneliti terdahulu, data-data kegiatan eksplorasi terdahulu, ini semuanya dilakukan dalam bentuk desk study atau study di atas meja. Nah, kemudian pada saat mulai melakukan eksplorasi yang berdampak rendah, ini yang paling pertama tentu saja adalah kepemilikan. Jadi di sini sangat penting, apalagi sekarang ini terlalu banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan kepemilikan ini, terlalu banyak persoalan dengan masyarakat dan itu memiliki biaya tinggi tersendiri, ya, sehingga negosiasi dengan pemilik lahan ini pada saat tahap-tahap awal eksplorasi ini sudah mulai harus dilakukan dan mulai juga diidentifikasi prospek masalah di situ. Kemudian dalam selama kegiatan eksplorasi ini, negosiasi dengan pemilik lahan dan masyarakat ini tetap diperlukan dan tentu saja penting juga untuk pengurusan izin. Karena sekali lagi masalah izin ini terkait dengan komunikasi dengan stakeholder atau semua pemangku kepentingan yang ada di daerah yang kita eksplorasi. Baik hal ini pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan yang berhubungan. Nah, kemudian pada saat kita sudah menemukan suatu endapan mineral, kemudian kita sudah mencoba membuat model-model geologinya, bahkan sampai model genetiknya, maka kita kemudian tetap melanjutkan negosiasi dengan pemilik lahan dan masyarakat, kemudian pengoboran yang semakin rapat, kemudian resource definition program, jadi kita sudah mencoba menghitung sumber daya dan cadangan, kemudian scoping study dan bankable feasibility study. Jadi sekali lagi kegiatan eksplorasi ini kan adalah kegiatan yang mahal, ya, kegiatan yang butuh investasi yang sangat besar, sehingga pendampingan modal itu sangat penting, entah dengan model joint venture atau dengan penjaminan bank dan sebagainya, itu semuanya sangat diperlukan di dalam hal pembiayaan. Nah, kemudian diperhatikan di sini bahwa sepanjang siklus ini selalu ada negosiasi dengan pemilik lahan dan masyarakat. Karena itu kehumasan di dalam kegiatan eksplorasi ini sangat-sangat penting, ya, karena itu selalu berhubungan dengan masyarakat, dengan lahan-lahan yang cukup luas, sehingga kemudian konflik antar masyarakat dengan investor itu sangat mungkin terjadi, sehingga dengan komunikasi yang baik sejak awal sudah dilakukan, itu akan menimbulkan hubungan emosional dengan masyarakat untuk meminimalisir konflik yang ada. Jadi izin-izin juga begitu, karena izin yang kegiatan eksplorasi dan tambang ini sangat sensitif, maka itu penting untuk selalu dipastikan bisa diselesaikan dengan baik. Dan tentu saja ya terkait dengan pendanaan proyek, ya, ini penting karena kegiatan eksplorasi ini nanti akan disebut dengan kegiatan yang berisiko tinggi, ya. Kemudian lagi-lagi negosiasi lanjutan, bahkan pada saat tambang sudah mulai berjalan pun negosiasi atau komunikasi dengan pemilik lahan, dengan masyarakat itu tetap penting dilakukan untuk menjamin kepastian produksi itu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Nah, jadi
dari beberapa penjelasan tadi itu, penting untuk kita catat bahwa eksplorasi dan development atau pengembangan mineral ini adalah investasi. Jadi investasi tentu melibatkan uang di dalamnya, dan investasi ini tentu saja kalau kita sebagai seorang investor, kita berharap investasi yang kita tanamkan itu akan menguntungkan, jadi bahkan tidak merugikan. Sehingga mengamankan investasi ini menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, bahwa eksplorasi dan pengembangan mineral adalah tahap pertama dari proses mineral supply. Jadi ini masih titik yang sangat jauh dari kegiatan penambangannya sendiri. Entah itu tambang atau ada atau tidak ada, itu sangat bergantung nanti kepada hasil interpretasi dari kegiatan eksplorasi. Kemudian yang ketiga, bahwa eksplorasi dan pengembangan mineral ini adalah kegiatan pengumpulan informasi. Jadi bukan kegiatan penambangan, tetapi kegiatan pengumpulan informasi. Nah, kita melihat sekarang bagaimana aplikasi geologi dan peranan seorang geologis di dalam industri pertambangan. Nah, kegiatan aplikasi geologi ini dan kegiatan seorang geologis di dalam industri pertambangan ini sudah ada sejak sebelum penambangan itu dimulai hingga setelah penambangan itu berakhir. Tapi memang peran yang paling penting dan paling sentral itu terjadi pada saat sebelum penambangannya dilakukan. Jadi kalau kita lihat di sini, pada saat eksplorasi itu mencakup kegiatan finding, proving, planning, dan kemudian opening dan developing. Jadi kita diawali selalu dengan mencari, kemudian pembuktian, kemudian setelah terbukti atau tidak terbukti, nanti itu akan berpengaruh lanjut atau tidak lanjut. Nah, kalau dia terbukti, kemudian kita mencoba membuat perencanaan. Dan setelah perencanaan selesai, baru mulai dilakukan development atau pengembangan dari kegiatan-kegiatan penambangan. Nah, pada saat finding, tentu saja yang paling penting di sini adalah peran seorang geologis, ya, di mana kita akan mencoba memetakan cebakan mineral itu, jadi dari aspek geologinya, mineraloginya, kemudian nanti setelah dapat model geologinya, model genetiknya, kemudian kita menentukan metode penambangan yang tepat, kemudian dari analisis mineralogi kita mencoba membuat skema atau skenario mineral processing, dan kemudian dari model-model geologi dan model genetik itu kita kemudian menghitung keekonomian dari suatu cebakan mineral, dan kemudian kita juga mengidentifikasi kontrol lingkungan. Nah, pada saat-saat awal, semua pengetahuan geologi itu menjadi sangat penting. Mulai dari pada saat finding ini ada geologi regionalnya, bagaimana geokimianya, bagaimana geofisikanya, hasil dari pengoboran, kemudian hasil sampling. Sampling sangat penting. Itulah sebabnya nanti di dalam rangkaian kuliah geologi ini atau geologi tambang ini, kita akan ada satu sesi khusus untuk membahas mengenai sampling, karena sampling ini menjadi sangat penting. Jadi dari berbagai data-data ini, geologi regional, geokimia, geofisika ini nanti kemudian masuk ke tahap proving, pembuktian, itu dengan pemboran yang rapat, dengan menggunakan mulai menguji, kalau misalnya kita merencanakan untuk underground mining, mulai shafting atau tunneling, kemudian di situ dievaluasi. Evaluasi ini di dalamnya sudah termasuk perhitungan sumber daya dan kemudian perhitungan cadangan. Nah, dilanjutkan kepada saat planning, di sini kita sudah melakukan pemilihan metode penambangan dan fasilitas yang diperlukan, kemudian desain-desain penambangannya, dan kebutuhan alat, apakah itu misalnya alat berat, apakah itu misalnya alat alat angkut, dan seterusnya, itu semuanya direncanakan di sini. Nah, barulah kemudian masuk kepada tahap pengembangan. Jadi di sini apakah nanti surface mining atau kemudian underground mining, itu sangat-sangat tergantung kepada hasil perencanaan kita. Semua siklus ini, mulai dari finding, proving, planning, opening, dan developing, sekali lagi disinilah peran para geologis yang sangat penting, ya. Jadi dari
bidang ilmu yang lain itu masuk juga sebenarnya dari teknik pertambangan, kemudian dari ekonomi dan sebagainya di situ sebagai pendukung kepada para geologis untuk mengambil keputusan. Nah, setelah selesai semua tahap sebelum penambangan ini, kemudian kita masuk kepada tahap berikutnya, yaitu tahap penambangannya sendiri. Jadi kalau di penambangan itu kan sebenarnya kegiatan utamanya itu adalah penggalian, pemuatan, dan pengangkutan atau digging, loading, dan hauling. Dan di sini ada kontrol biaya. Nah, apakah peran geologi sudah selesai setelah masuk ke penambangan ini? Ternyata belum. Jadi selama kegiatan penambangan itu, peran geologi masih tetap sangat diperlukan karena untuk membuktikan atau memastikan bahwa hasil evaluasi, hasil eksplorasi pada tahap awal tadi itu, pada tahap sebelum penambangan itu, akurasinya tepat, sehingga sesuai dengan perencanaan. Jadi seiring dengan berjalannya tambang, selalu tetap dilanjutkan dengan kegiatan pengeboran, kegiatan sampling, untuk memastikan betul-betul bahwa kegiatan semua perencanaan yang sudah dilakukan pada tahap sebelum penambangan itu tepat. Jadi di sini geologi dan para geologis tetap sangat penting. Nah, di sini sudah kegiatan-kegiatan yang utama itu adalah stabilitas penggalian, desain dan engineering, layanan suplai, tenaga listrik, survei, maintenance, health and safety, ventilasi, water control, reklamasi. Ini semuanya sudah multidisiplin, sudah sangat banyak yang berperan di sini, tetapi peran geologis tetap sentral di sini. Nah, dari hasil penambangan ini kemudian kita mendapatkan biji untuk pengolahan. Jadi mineral processing ini sudah masuk ke situ. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu setelah penambangan. Jadi setelah penambangan ini ada pengolahan bahan galian, jadi konversi bahan galian mentah menjadi produk yang bisa dipasarkan. Nah, di sini tetap peran geologis dibutuhkan untuk kontrol kualitas. Jadi misalnya kita sudah menentukan bahwa ini kadarnya sekian, sehingga metode mineral processing yang paling tepat adalah A, B, C, dan seterusnya, itu semuanya dipastikan terus di dalam tahapan setelah penambangan ini. Jadi di sini bisa ada klasifikasi, beneficiation, peleburan dan pemurnian, reduksi ukuran, konsentrasi, desain pabrik dan penggilingan, dan kontrol lingkungan. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan produk pasar, ya, produk pasar yang siap dipasarkan, masuk ke dalam pemasaran di mana produk akhir yang siap digunakan untuk berbagai kebutuhan. Jadi kita di sini juga memastikan nilai jual itu tetap atau tidak sampai jatuh, kemudian spesifikasi dan standar memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen, kemudian bagaimana kita merencanakan transportasi ke konsumen, kemudian material sains dan teknologi, kemudian sifat dan pemanfaatan produk akhir, dan jaringan pemasaran. Pada tahap ini lebih banyak peran orang-orang dari bagian ekonomi dan sebagainya untuk memastikan bahwa nilai pasar dari yang kita sudah tambang ini tidak jatuh dan tetap bisa diterima di pasaran dengan menguntungkan. Nah, kita kembali kepada kegiatan eksplorasi. Jadi ada aktivitas manajemen proyek. Di dalam sini ada dua wilayah yang sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana kita mengorganisasikan mengorganisir kegiatan eksplorasi ini, dan kemudian bagaimana implementasinya sendiri. Jadi kegiatan organisasi, mengorganisir, menentukan tim dan sebagainya itu adalah suatu poin yang sangat penting, bahkan sama pentingnya dengan kegiatan eksplorasi itu sendiri. Itulah sebabnya seorang geologis, para mahasiswa geologi itu sejak awal memang harus memiliki atau dilatih untuk memiliki kemampuan memanage suatu kegiatan, suatu proyek, suatu
apalagi kalau kita ke lapangan itu, kita tentu saja kita ke lapangan itu tidak berjalan sendiri, kita pasti butuh para pendukung, dan tentu saja kita juga membutuhkan orang-orang dari disiplin bidang ilmu lain, sehingga bagaimana mengharmonisasi semua anggota tim, kebutuhannya dan sebagainya itu semuanya dibahas di dalam pengorganisasian tim eksplorasi ini. Jadi jauh sebelum kita masuk kepada kegiatan eksplorasi sendiri, itu sudah dirancang organisasinya. Nah, kita lihat di sini, kegiatan pengorganisasian suatu kegiatan eksplorasi itu dimulai dari menyusun kerangka tata kelola proyek. Kemudian kita mengorganisir proyek, kemudian penilaian kebutuhan proyek development, dan kemudian proses perencanaan. Jadi di sini pada saat kita mengorganisir proyek itu sudah jelas harus ditetapkan manajer proyeknya yang nanti dia akan memahami dan menjelaskan tujuan kepada tim, ya, kepada suku yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi itu. Jadi apa, mengapa, dan kapan dilakukan, itu semuanya harus dipahami oleh manajer proyek dan bisa dijelaskan dengan baik kepada semua tim yang terlibat. Dan di sini juga manajer proyek ini harus punya bisa memetakan stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi siapa-siapa saja nanti akan terkait dengan kegiatan yang dia lakukan, kemudian tujuannya dan kebutuhannya apa saja, sehingga dengan mengetahui tujuan dari stakeholder ini dan kebutuhannya, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dan kemudian sangat penting bagi manajer proyek adalah menetapkan sumber daya yang dia butuhkan untuk melaksanakan proyek itu. Jadi efisiensi dan efektivitas di sini sangat penting, sehingga manajer proyek ini harus memiliki kecakapan untuk melihat kebutuhannya, mengetahui kebutuhannya, mengidentifikasi kebutuhannya, sehingga di dalam proses persiapannya nanti tidak berlebihan, bahkan tidak kekurangan juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah penilaian kebutuhan proyek development. Jadi kebutuhan ini sangat penting. Jadi bagaimana kita mengumpulkan dan mereview existing plans dan dokumen pendukungnya, ya. Jadi selalu direview ini rencana-rencana yang sudah ada, dilihat kekurangan dan kelebihannya, kemudian sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Analisis stakeholder yang diperlukan, ya, tantangannya seperti apa nanti kalau misalnya kita ke lapangan. Dan ingat, kegiatan eksplorasi itu adalah kegiatan lapangan, bukan kegiatan di atas meja. Itu pasti kita ke lapangan, pasti berhubungan dengan stakeholder, dan kita harus mampu mengidentifikasi tantangannya apa. Kemudian yang berikutnya, kita harus bisa menetapkan manajemen dan sumber daya teknis yang dibutuhkan oleh tim. Ya, itu tadi, jangan sampai timnya itu ada bagian-bagian yang mubazir atau tidak diperlukan sebenarnya, atau malah tidak berfungsi di lapangan. Jadi di sini setelah kita menetapkan sumber daya teknis yang dibutuhkan, maka kita harus mendefinisikan tanggung jawab dengan jelas, responsibility yang masing-masing yang terlibat di dalamnya, baik itu owner, EPCM, kemudian operation role, dan seterusnya. Kemudian pada saat proses perencanaan ini, yang pertama tentu saja kita membuat rencana eksekusi proyek, kemudian definisikan tanggung jawab organisasi. Tanggung jawab organisasi termasuk di dalamnya itu adalah tanggung jawab dari semua unit, semua anggota tim yang terlibat, menetapkan persyaratan sumber daya, ya. Jadi misalnya memilih alat itu untuk satu jenis itu berbagai merek, berbagai berbagai produsen dan sebagainya, sehingga kita sangat penting untuk memilih yang paling tepat. Kemudian menetapkan rencana rekrutmen, membuat authority protokol, ya. Jadi kemudian membuat contracting plan, control budget, master under schedule, dan seterusnya, sampai kemudian menyusun project prosedur manual. Nah, di sini semuanya sangat pentingnya di dalam kegiatan organisasi ini. Ini semuanya jika sudah bisa dilaksanakan dengan baik, maka baru kemudian kita lanjutkan kepada tahap implementasi. Di dalam implementasi ini
ini terdiri juga dengan 3 bagian yang sangat penting, yaitu eksekusi, kontrol, dan performance management. Jadi pada saat kita eksekusi suatu operasi eksplorasi, di sini penting juga untuk memilih kontraktor dan spesialis. Jadi kegiatan-kegiatan, apalagi kalau ini adalah company eksplorasi, perusahaan eksplorasi, maka karena dalam hal-hal tertentu itu perlu menyewa kontraktor untuk melaksanakan kegiatan di lapangan untuk meminimalisir atau mereduksi biaya. Kenapa biaya itu perlu direduksi nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Kemudian melakukan rapat koordinasi kick-off, mengerjakan rencana, mengumpulkan capaian pekerjaan, menutup proyek, artinya mengakhiri proyek jika sudah semua yang perencanaan diselesaikan, dan kemudian mempelajari hasil yang sudah didapatkan untuk mengambil keputusan apakah kita akan berlanjut atau tidak. Nah, selama dalam kegiatan eksekusi ini itu kontrol sangat penting. Jadi kita bagaimana mengatur kontrol proyek, baik itu kontrol manajemen, administrasi proyek, kontrol akuntansi, kontrol perubahan, dan administrasi kontrak. Nah, selanjutnya diperlukan juga performance manajemen atau manajemen performa. Jadi penting di sini bahwa satu tim itu punya satu tujuan. Nah, sehingga di sini di dalam tim itu tanggung jawab dan wewenang manajemen proyek, tanggung jawab pemilik, dalam hal ini pemilik investor ya, keselarasan dengan pemangku kepentingan, bagaimana membangun dan menjelaskan tim, dan resolusi konflik jika ada konflik. Ini sangat-sangat penting untuk selalu dalam kontrol kita. Jadi selalu dalam punya tim yang menangani tersendiri sehingga semuanya bisa diatasi dengan baik. Jadi sekali lagi bahwa di dalam kegiatan eksplorasi itu bukan hanya kegiatan ke lapangannya yang kita bahas dan penting untuk diperhatikan, tetapi di dalamnya bahkan pada saat persiapan mulai dari pengorganisasian itu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan implementasinya nanti bisa berjalan lancar, bisa berjalan efisien dan efektif. Jadi kalau kegiatan pengorganisasian di awal itu tidak sepenuhnya baik, maka nanti kegiatan pada saat implementasinya itu akan menemukan banyak kendala di lapangan nantinya. Nah, baik adik-adik sekalian, konsep eksplorasi ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan minggu berikutnya kita masuk kepada konsep eksplorasi dan materi-materi yang lain. Baik. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat atau kurang jelas. Nanti kita diskusikan pada saat kita pertemuan di kelas. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.